Iya, shalom saudara, selamat malam. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik luar biasa dan tetap setia untuk mencari hadirat Tuhan karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Saya mau mengucapkan selamat malam untuk yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Baik, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk membawa pujian penyembahan kita. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau Tuhan yang terus setia dalam hidup kami. Tidak pernah berkesudahan kasih setiamu, bahkan nafas hidup yang kami hirup hari ini, itu adalah bukti kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak akan menyerah apapun tantangan di depan kami, sebab kami percaya Tuhan sedang menyatakan rencana yang indah atas hidup kami. Kami mau terus berjalan mencapai rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, rancangan-Mu indah atas hidup kami. Sucikan dan kuduskan kami hari ini untuk layak menaikkan pujian penyembahan, membawa korban syukur yang harum di hadapan Tuhan. Kami bawa pujian penyembahan kami Tuhan. Bapa, ku percaya rencana-Mu indah. Bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari lebih lagi dengan iman katakan, Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah. Percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sedang merancang sesuatu yang indah atas hidup kami. Walaupun seringkali kami belum mengerti apa rencana Tuhan di hidup kami, namun satu hal bagian kami adalah mempercayai bahwa rencana Tuhan yang terindah dan terbaik bagi hidup kami. Kami terus bawa hidup kami di hadapan-Mu Bapa. Jadilah sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu atas hidup kami. Kami angkat iman kami hari ini berkata, rencana-Mu yang terbaik, rencana-Mu yang terindah Tuhan. Ajar kami mengerti jalan-jalan Tuhan. Ajar kami bersyukur dan terus percaya bahwa rancangan Tuhan yang terindah dan terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dengan iman katakan, Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam lebih lagi dengan iman. Kami percaya, Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah.
rancangan kebaikan di hidup kami Tuhan. Tidak ada satupun rancangan kecelakaan yang Tuhan buat bagi kami. Karena itu kami mau terus menyerahkan seluruh hidup kami untuk menyembah-Mu, untuk taat kepadamu ya Bapa, untuk terus memberikan persembahan hidup yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami tahu penyembahan kami adalah ketika kami memberi hidup. Itulah penyembahan terbaik ketika kami taat melakukan firman-Mu Tuhan. Penyembahan bukan hanya sekedar nyanyian yang keluar dari mulut kami, namun penyembahan yang sejati adalah memberi hidup kepada Tuhan. Kami mau Tuhan untuk menjadi penyembah yang benar, yang terus menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersama. Lebih lagi datang pada Tuhan, bawa penyembahan terbaik hidupmu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersama. Mari lebih lagi saudara katakan, kami tahu Tuhan. Oh, ku tahu. Kami tahu Bapa, hidup kami adalah penyembahan kami. Hidup yang kudus yang kami berikan buat Tuhan. Engkau yang menciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu Bapa. Karena itu kami datang persembahkan hidup yang kudus bagi-Mu Tuhan. Ku tahu kami berharga di mata-Mu Tuhan. Amin, amin. Yes Lord. Segenap hidup kami persembahkan bagi Tuhan.
hidup bagimu, ya Tuhan. Ini hidup kami. Terima kasih Yesus, kami bawa hidup kami Tuhan, hidup yang berkenan. Ini penyembahan kami. Engkau mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, Tuhan. Penyembahan bukanlah nyanyian, penyembahan bukan sekadar pujian yang keluar dari mulut. Penyembahan adalah hidup yang kami persembahkan bagi Tuhan, sebab kami diciptakan di dalam kemuliaan-Mu Bapa. Jadikan kami penyembah-Mu Tuhan. Mari sekali lagi katakan, ku tahu hidupku, amin, adalah penyembahan, amin Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Sekali lagi saudara, mari dengan hati yang berserah katakan, ini hidup kami, ini penyembahan kami Tuhan. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan kepadamu Bapa. Ajar kami hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, di dalam kekudusan dan ketaatan kepadamu. Amin Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, ku tahu hidupku, kami berharga Tuhan di mata-Mu. Engkau yang membawa kami berjalan di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajar kami berserah padamu, karena kami tidak dapat berjalan sendiri di hidup ini. Kami butuh Tuhan di hidup kami. Kami butuh kuasa-Mu, bahkan kami membutuhkan Roh Kudus-Mu yang sanggup menuntun jalan-jalan hidup kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, tuntun langkah kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kami tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri.
saudara. Mari dari hati katakan pada Tuhan, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku. Biarlah sinar-Mu Tuhan, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kami tidak dapat berjalan sendiri di hidup ini. Kami butuh Tuhan di hidup kami. Tuntun langkah kami terutama di hari-hari terakhir ini Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kebenaran-Mu Bapa. Roh Kudus, Engkau yang sanggup menuntun kami ke dalam segala jalan kebenaran. Jangan biarkan kami tersesat di jalan kami Tuhan. Pimpin hidup kami, tuntun langkah kami. Biar kami terus menjadi orang-orang anak-anak yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bahkan hamba berdoa untuk setiap mereka yang setia mengikuti mesbah doa. Tuntun langkah hidup mereka di dalam jalan kebenaran-Mu. Biar firman yang tiap hari mereka dengar bertumbuh dalam hati dan hidup mereka Tuhan. Sehingga ada keluarga-keluarga yang dipulihkan, ada rumah tangga yang dipulihkan, pekerjaan usaha mereka dipulihkan sebab Tuhan menyertai. Dan kami rindu menjadi orang-orang yang menjadi berkat di hari-hari terakhir ini. Ketika hidup kami dipulihkan, Tuhan pakai kami menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati kami bagi firman-Mu, karena firman-Mu yang sanggup mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan membacakan kesaksian buat setiap kita. Dan kesaksian adalah sesuatu yang akan membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena menyaksikan betapa Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Karena itu saudara jangan malu bersaksi. Kirimkan kesaksian saudara ya, agar semua orang yang mendengar bisa mendapatkan berkat. Shalom Ibu Debbie, saya dari Bali Bu. Saya mau bersaksi, saya sangat bersyukur karena lewat channel YouTube Ibu Debbie saya diubahkan Tuhan. Sebelumnya saya ini mudah sekali tergoda untuk melihat video-video porno, bahkan gambar porno yang dikirim oleh teman-teman saya di grup WA. Nah, ini bertobat ini ya buat saudara yang ada di grup WA yang kirim-kirimannya gambar porno, video porno, bapak-bapak. Bertobat ya, jangan biarkan kita terjebak dalam godaan dosa, tapi mari kita sungguh-sungguh menjaga kekudusan hidup. Karena mata adalah pelita tubuh, jika matamu gelap maka gelaplah seluruh tubuhmu. Ya, jadi ya, sebelumnya saya mudah sekali tergoda untuk melihat gambar dan video porno yang dikirim di grup WA oleh teman-teman grup WA saya. Kalau di grup WA itu hanya menambah kefasikan, sebaiknya keluar saja dari grup itu saudara ya. Supaya iman kita nggak rusak, kita harus berani sekarang ambil memisahkan diri dari hal-hal yang najis agar kita bisa layak di hadapan Tuhan. Dan walaupun saya terkadang merasa penasaran Bu, ya saya sadar kalau hal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Itu hanya keinginan mata. Namun saya terus berusaha untuk tidak melihat Bu, tapi sepertinya saya sudah terbelenggu oleh iblis. Dan saya terus berdoa dan berusaha agar saya bisa terlepas dari jeratan iblis ini. Tapi selalu gagal dan gagal lagi. Sampai suatu hari saya mendengar khotbah Ibu, di mana Ibu berbicara bagaimana caranya melepaskan diri dari segala roh yang membelenggu.
Lalu saya mempraktekkan Bu, dan dengan iman saya berdoa dan saya tengking semua roh-roh itu dari dalam jiwa saya. Dan setiap mesbah pagi, mesbah syukur saya lanjutkan dengan doa pribadi. Dan saya terus memperkatakan, setiap hari saya perkatakan. Dan akhirnya Bu, sejak saat itu sampai sekarang saya diubahkan Tuhan. Puji Tuhan saudara ya. Sampai sekarang pun saya tidak pernah lagi tergoda untuk melihat gambar atau video porno yang tidak benar. Setiap kali ada kiriman gambar video di grup itu saya langsung hapus Bu, sambil saya katakan darah Yesus. Dan puji Tuhan sampai sekarang saya masih komitmen untuk tidak lagi melihat hal yang aneh-aneh seperti itu. Karena itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Amin. Saya juga ingat Ibu pernah bilang, bagian kita adalah punya niat dan kemauan. Dan bagian Tuhanlah yang akan memampukan kita. Yes. Dan puji Tuhan saya benar-benar itu saya alami Ibu. Saya baru tahu kalau itu sebetulnya adalah pengaruh roh-roh jahat, roh-roh duniawi. Yang termasuk juga amarah, kepahitan, iri hati, kenajisan, percabulan dan lain-lain. Saya sangat-sangat diberkati dengan khotbah-khotbah Ibu. Saya juga setia mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Saya masih terus bergumul agar istri saya juga mau ikut mesbah doa dan mesbah syukur. Terima kasih Ibu Debbie, Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga di dalam pelayanan. Tuhan memberkati, amin. Amin. Saudara ya, kita mendengarkan satu kesaksian yang luar biasa. Ya, ini termasuk salah satu kesaksian yang sangat dahsyat loh, bagaimana orang diubahkan dan itulah yang menyenangkan Tuhan. Ya, bagaimana kita berproses di dalam kita mencoba untuk melakukan firman. Memang tidak mudah, tapi ketika kita niat, ya tadi ya kesaksiannya tiap hari memperkatakan tolak tengking ikat, tolak roh pornografi. Itu adalah roh-roh duniawi yang akan membinasakan kita saudara. Karena itu saya percaya Tuhan sudah memberikan kita roh yang besar dalam diri kita sehingga kita bisa melawan kok. Karena firman Tuhan berkata orang yang melakukan kebenaran dia berasal dari Allah. Tetapi siapa tetap tinggal di dalam dosa dan berbuat dosa dia berasal dari iblis. Jadi ya itulah bedanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Anak-anak Allah suka melakukan yang benar, anak-anak iblis suka melakukan dosa. Karena kata firman Tuhan sejak awal dulu iblis itu berbuat dosa. Saya berdoa untuk setiap kita, mari kita terus setia dan mau mengejar perkenanan Tuhan. Ya benar Pak, bagian kita niat, nanti Tuhan yang akan memampukan. Tuhan memberkati terus pertumbuhan iman Bapak. Saya yakin satu saat istri juga pasti akan ikut mesbah doa. Kalau dia melihat suaminya diubahkan, maka sekeluarga kita juga akan diubahkan. Terima kasih kesaksiannya Pak, Tuhan Yesus memberkati. Iya, saya akan bacakan satu kesaksian lagi. Shalom Ibu Debbie Basjir, nama saya Antonius, saya umur 14 tahun, tinggal di Tangerang. Saya ingin memberikan kesaksian atas anugerah yang begitu besar yang saya terima Bu. Ya, di mana pada tahun 2020 yang lalu di bulan Januari saya mengalami syaraf kejepit di bagian pinggang belakang. Dan saya pergi ke dokter, lalu dokter mengatakan bahwa saya harus dioperasi. Namun saya terus berdoa, terus meminta berkat pertolongan Tuhan supaya saya tidak dioperasi. Dan Tuhan memberikan jawaban yang saya akhirnya bisa menemukan akupuntur dan saya terus berdoa meminta pertolongan Tuhan. Dan akhirnya sambil terapi juga dan saya disembuhkan oleh Tuhan. Sekarang saya sudah bisa berjalan seperti biasanya. Dan satu lagi kesaksian saya Bu, di mana Tuhan memberikan saya dan keluarga saya kekuatan dan penghiburan. Ketika di bulan Maret tahun 2020 Bapak saya dipanggil Tuhan karena terinfeksi virus corona. Terima kasih Ibu Debbie Basjir yang sudah membacakan kesaksian saya ini. Dan kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Ibu dan keluarga, sehat selalu Bu.
Amin. Terima kasih juga buat kesetiaannya mengikuti mesbah doa. Ya, puji Tuhan, ya apa yang Tuhan buat itu indah bagi orang-orang yang terus berharap pada Dia. Antonius disembuhkan dari saraf kejepit yang harusnya operasi, akhirnya tidak jadi dioperasi, sekarang sudah bisa berjalan. Ya, dan juga papahnya dipanggil Tuhan pada bulan Maret tahun yang lalu 2020 karena terinfeksi virus corona. Tapi Tuhan memberikan mereka kekuatan untuk bisa terus terhibur di dalam Tuhan. Amin ya. Karena apa yang Tuhan buat itu baik. Kematian adalah keuntungan di dalam Kristus. Dan hidup itu adalah sebuah kesempatan untuk kita melayani Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesaksiannya yang luar biasa ya. Bagaimana Tuhan mengubahkan, menyembuhkan dan juga menghiburkan setiap kita. Kita terus berdoa semoga Antonius terus ada di dalam perkenanan Tuhan, bahkan berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan yang sempurna. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Kita sudah sampai di Yehezkiel pasal yang ke-11. Kemarin kita sudah baca sampai ayat 13. Ya. Dan sampai sekarang ayat yang ke-14. Saudara, kemarin kita sudah baca pemimpin-pemimpin Israel dihukum, lalu Tuhan menghajar dan menghukum dimulai dari para pemimpin. Ya, maka ayat 13 tadi malam, sedang aku bernubuat, matilah Pelaja bin Benaya, seorang pemimpin bangsa Israel. Lalu aku sujud dan berseru dengan suara nyaring, kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau menghabiskan sisa Israel? Ya, jadi saudara, sangat berbahaya ketika para pemimpin sudah tidak hidup di dalam kebenaran, maka seluruh bangsa akan tersesat. Kita terus berdoa supaya bangsa kita Indonesia ini para pemimpinnya hidup takut akan Tuhan. Ya, dan bangsa dan negara kita, rakyatnya juga boleh diberkati Tuhan. Baik, sekarang kita lanjutkan Yehezkiel pasal yang ke-11 ayat yang ke-14, saudara ya. Jadi ya memang bangsa Israel ya itu mereka mengalami apa yang namanya ditinggalkan oleh kemuliaan Allah. Mereka ditinggalkan oleh ya kehadiran Tuhan, di rumah Tuhan sudah tidak ada lagi. Ya, bahkan para pemimpin yang menjadi penyesat, ya Tuhan mengetahui segala sesuatu yang mereka lakukan, bahkan pikiran mereka, saudara ya. Bahkan sejak masuk tanah perjanjian, orang Israel diperingatkan untuk tidak meniru kebiasaan dan praktik bangsa-bangsa yang lain. Karena mereka tidak mentaati perintah ini dan akhirnya mengikuti kebiasaan bangsa kafir, justru mereka yang terikut. Bukannya mengikuti hukum Allah, selalu membuat mereka jatuh ke dalam kesulitan karena ketidaktaatan. Ya, bahkan pada zaman sekarang kita sebagai orang percaya, ya janganlah kita tergoda untuk mengikuti cara-cara dunia ini. Walaupun kelihatannya lebih mudah, lebih gampang, tapi Tuhan mau kita mengikuti standar Tuhan ya tentang kebenaran. Ya, karena salah satu yang kita cari dari Allah yaitu perkenanan Tuhan, bukan tren atau popularitas di masyarakat. Kita tidak boleh mencari sesuatu yang tren atau seperti layaknya dilakukan banyak orang. Tapi justru kita harus mengikuti dan memegang standar Tuhan di hidup kita. Ayat 14 berkata, jadi judul perikopnya di Alkitab, janji tentang pembaharuan Israel. Ayat 14, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Ayat 15, hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Ya, jadi Allah itu berjanji kepada orang-orang buangan di Babel bahwa Dia akan terus ya menyertai mereka sekalipun mereka tidak berada di Yerusalem. Ini merupakan hal penting, yang paling penting untuk bangsa Yahudi karena mereka beranggapan bahwa Allah hadir terutama di bait suci. Namun Tuhan menjamin mereka bahwa Dia akan tetap terus menjadi Allah yang hadir, tidak peduli di mana mereka berada.
Jadi konsep atau pemahaman ya dari bangsa ini harus dirubah. Mereka berpikir dulu Tuhan hanya hadir di bait suci, tetapi ketika mereka ada di Babel pun, di negeri yang tidak menyembah dan tidak mengenal Allah, Tuhan menyatakan bahwa Dia tetap menyertai mereka. Ya, mari kita punya paradigma bahwa Tuhan bukan hanya hadir di gedung gereja. Ya, Tuhan hadir dimanapun kita memanggil namanya, dimanapun kita berseru kepada Dia, Tuhan hadir. Ya, jadi semua konsep-konsep yang salah, prinsip-prinsip yang salah tentang Tuhan harus dibaharui. Ya, dan konsep ini yang sedang dirubah, paradigma mereka yang sedang dirubah oleh Tuhan. Ya, bahwa Tuhan menyatakan sekalipun mereka ada di Babel, di negeri orang kafir, mereka akan disertai Tuhan. Tuhan ada di sana ketika mereka mau terus mencari Tuhan. Allah tidak peduli dimanapun mereka berada asal mereka berseru. Di tengah pesan hangat Yehezkiel tentang penghukuman, terdapat oasis yang sejuk. Terdapat ya mata air yang menyejukkan, di mana Allah berjanji untuk memulihkan sedikit orang yang setia ya ke tanah air mereka. Tangan Allah terbuka lebar untuk menerima orang yang mau bertobat sungguh-sungguh dari dosa-dosa mereka. Ayat 15 di sana tadi firman Tuhan berkata bahwa ya seluruh saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan tentang kaum Israel dalam keseluruhannya, mereka telah jauh dari Tuhan, kepada kami tanah ini diberi menjadi milik. Ayat 16, oleh sebab itu katakanlah, ya firman Tuhan, beginilah firman Tuhan Allah, walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerakkan mereka dari negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri ya di mana mereka datang, di mana mereka datang. Ayat 17, oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan ke kamu tanah Israel. Ya, jadi Tuhan berjanji saudara kepada mereka bahwa orang-orang yang masih tersisa, yang bertobat, yang masih mau mencari Tuhan akan dikumpulkan kembali. Sebagaimanapun Tuhan murka, hatinya akan tetap hancur ketika orang mau bertobat. Hanya pertobatan yang Tuhan tunggu dari hidup kita. Kalau hari ini ekonomi keluargamu hancur, keuanganmu hancur, semuanya hancur, cuma satu yang Tuhan tunggu agar kita mau bertobat. Ya, ayat yang ke-18. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Ya, kata firman Tuhan, ayat yang ke-19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Saudara, pesan-pesan Allah melalui Yehezkiel penuh dengan ironi. Di sini Allah berfirman bahwa orang-orang Yahudi dalam pembuangan adalah orang-orang yang setia. Orang-orang yang berada di Yerusalem adalah orang-orang yang berdosa dan fasik. Ini bertentangan dengan persepsi bangsa itu. Penampilan bisa menipu. Allah akan menilai hidup Anda berdasarkan iman dan ketaatan Anda, bukan berdasarkan keberhasilan duniawi Anda yang nampak. Selain itu, kita hendaknya tidak menghakimi orang lain berdasarkan penampilan luar mereka. Jadi bangsa itu berpikir mereka yang masih tinggal itu berarti orang-orang yang direstui Tuhan. Ternyata Tuhan mendapati orang-orang buangan yang ada di negeri-negeri di bangsa yang kafir, mereka mau bertobat, hatinya mau berbalik kepada Tuhan. Tuhan itu hanya melihat hati. Karena itu di sini Tuhan berkata, Dia akan memberikan kepada bangsa itu hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Maka Allah juga akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan kepada mereka hati yang taat. Allah adalah Allah yang melihat hati. Karena itu mari kita semua menjaga hati kita, saudara. Jangan biarkan hati kita keras, dipenuhi dengan amarah, kepahitan, kebencian.
Mari kita mau melembutkan hati untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan. Ayat 20, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku. Ya, mengapa kita ini hatinya harus diubahkan? Mengapa kita harus memiliki hati yang lembut? Karena ketika hati kita diubahkan, maka barulah kita bisa hidup dalam ketetapan dan peraturan Tuhan. Mengapa Tuhan mengubahkan hati mereka? Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Satu-satunya cara agar kita mendapatkan tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan berkat Tuhan saat kita hidup dalam ketaatan untuk melakukan firman dan mengikuti Tuhan sebagai pedoman, petunjuk, penuntun jalan kita. Tapi ketika kita jauh dari Tuhan dan kita berdosa dan kita menyakiti hatinya, maka kita tidak akan mungkin mengalami penyertaan bahkan berkat-berkat Tuhan. Ya, Tuhan mau saudara supaya bangsa ini sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan. Allah adalah tempat perlindungan bagi kelompok sisa orang yang benar. Orang yang menyembah berhala meski mereka menyembah di bait suci Yerusalem tidak akan menemukan tempat perlindungan yang sejati. Tetapi orang-orang buangan yang setia sekalipun mereka jauh dari rumah Allah, mereka akan dilindungi oleh Allah. Demikian juga saudara, penampilan luar kita itu tidak menentukan posisi kita bersama Allah atau tidak. Orang-orang yang nampaknya selamat, aman, jauh dari Tuhan kelihatannya, tapi ternyata ketika hati mereka berbalik mengalami masa-masa sulit, ya mungkin mereka berbalik kepada Tuhan sehingga Tuhan akhirnya mau menyelamatkan mereka dan dilindungi oleh Tuhan. Mari kita bisa melihat pelajaran dari kitab ini. Mereka yang tinggal di Yerusalem berada di bait suci. Mereka berpikir mereka masih dekat dengan Allah karena mereka ada di bait suci. Mereka berpikir mereka masih dilindungi oleh Tuhan. Sementara orang-orang yang dibuang ke Babel, mereka merasa mereka dihukum, lalu mereka bertobat berbalik mencari Tuhan. Dan akhirnya anugerah Tuhan turun buat mereka. Tidak menjadi jaminan atribut kekristenan kita. Enggak menjadi jaminan apakah kita seorang pendeta, seorang penginjil, seorang gembala, majelis, atau aktivis di gereja. Tidak menjadi jaminan. Yang menjadi jaminan adalah sikap hati kita. Apakah kita ini mau menjadi orang yang hatinya mudah untuk dibentuk firman, yang hatinya mudah dilembutkan untuk taat pada firman, atau kita jadi orang yang keras hati walaupun kita punya pelayanan seabrek-abrek, walaupun kita punya jabatan seabrek-abrek, kalau kita hatinya keras dan tidak mau nurut pada firman, maaf, kita tidak akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Tuhan itu melihat hati saudara ya. Ayat 21, mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 22, maka kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. 23, lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. 24, dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali ke dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim, kepada bangsa, kepada negeri Kasdim, kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadaku, dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Jadi saudara kita melihat di sini karena hati mereka yang mau berbalik, hati yang lain menunjukkan tujuan yang bulat. Umat Allah tidak akan lagi mencari Allah-Allah yang lain. Mereka akan merasa puas dengan Allah. Hati mereka yang sekeras batu akan dicangkok secara radikal dengan hati yang lembut dan taat. Kalau mereka mau berbalik, kehidupan baru ini hanya bisa dihasilkan oleh pekerjaan Roh Kudus
Ini ialah karya Allah, tetapi kita harus mengakui dan meninggalkan dosa. Jadi bagaimana syarat supaya Tuhan bisa bekerja, Roh Kudus bisa bekerja dalam hidup kita? Hanya ketika kita mau membuka hati, mengakui dosa dan mengakui bahwa kita butuh Tuhan. Ya, kemuliaan Allah meninggalkan Yerusalem dan hinggap di atas sebuah gunung di sebelah timur kota itu. Hampir pasti Bukit Zaitun. Ya, ini menyiratkan bahwa Allah akan kembali dengan cara yang sama seperti dia pergi ketika dia kembali ke bumi untuk mendirikan kerajaan yang sempurna. Jadi saudara, mari kita mau terus sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Mari hati kita mau berbalik. Kalau hari ini dalam hati penuh iri, kedengkian, kepahitan, kekecewaan, amarah, kita mau bilang, Tuhan, kami mau lepaskan pengampunan. Tuhan, kami mau lepaskan semua yang tidak berkenan supaya kami berjalan pada rencana dan kehendak-Mu. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kami butuh Engkau dalam hidup kami, karena aku tak dapat jalan sendiri Tuhan. Tuntun kami dengan kebenaran-Mu Bapa. Ku tak dapat jalan sendiri. Sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari lebih lagi katakan, ku tak dapat jalan sendiri. Sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Terima kasih Tuhan. Pegang tangan kami Roh Kudus. Kami tidak bisa berjalan sendiri di hidup ini. Kami tidak bisa menjalani rumah tangga pernikahan kami tanpa Roh Kudus di hidup kami. Suami-suami tidak dapat menjadi imam kalau tidak dituntun oleh Tuhan dan Roh Kudus. Istri-istri tidak bisa menjadi penolong kalau tidak dituntun oleh Roh Kudus. Bahkan sebagai anak-anak kami tidak bisa menyenangkan Tuhan tanpa Roh Kudus-Mu. Kami berdoa biar Roh Kudus-Mu penuhi rumah tangga kami, pernikahan kami, menuntun kami dalam setiap langkah kami, menyertai anak-anak kami dalam studi, pekerjaan, dalam jodoh mereka. Tuhanlah yang akan menuntun. Bahkan Roh Kudus juga menyertai para orang tua kami, opa oma kami di usia senja mereka. Roh Kudus yang menopang, memberikan kekuatan, bahkan penghiburan. Damai sejahtera-Mu ada dalam kehidupan orang tua kami di masa usia senja. Bahkan para single parent, Tuhan menyertai. Juga Engkau menyertai Tuhan semua anggota keluarga kami yang hari-hari ini sedang ada dalam pergumulan dan beban yang berat. Mereka ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa, Tuhan yang menyertai. Engkau memberkati setiap mereka yang ingin keluar dari dosa kenajisan, percabulan, dari semua keterikatan apapun. Tuhan memberikan kekuatan, yang ingin keluar dari ikatan minuman keras, rokok, judi, narkoba, apapun, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dosa homoseksual, lesbian, apapun yang tidak menyenangkan Tuhan. Kami mau dimerdekakan dan Roh Kudus yang sanggup menginsyafkan setiap kami. Kami berdoa juga untuk setiap anggota keluarga kami yang terbaring sakit, mereka yang berada di tempat tidur rumah sakit. Hari-hari ini Tuhan, iman kami Engkau bangkitkan kembali untuk berharap kepada Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan di hidup kami Bapa. Tuhan, kuatkan setiap kami Bapa. Kalau Tuhan izinkan kami boleh ada di dunia ini, kami itu artinya kami hidup untuk memberi buah bagi Kristus. Jika sudah saatnya kami kembali, kami juga menyerahkan seluruh hidup kami. Bagi kami, kematian adalah sebuah keuntungan dalam Kristus.
Tidak ada yang perlu kami takutkan di hidup ini karena Tuhan menjadi jaminan bagi kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap mereka Tuhan yang sudah mengirimkan SMS, WA, mereka yang dalam pergumulan berat, hutang piutang, masalah rumah tangga, sakit penyakit, Tuhan menjadi jawaban. Hamba begitu terbatas namun Tuhan tidak terbatas. Berkati juga setiap mereka yang merindukan punya keturunan, memiliki anak, keturunan ilahi, Tuhan yang menjadi jawaban. Orang-orang yang berkekurangan Tuhan, kami percaya Tuhan menjadi penolong bagi setiap kami ketika kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kami terus melepaskan berkat bagi Indonesia. Shalom Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dilawat Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu tidak pernah lenyap atas bangsa ini. Tuhan, perhitungkan kami yang berdoa di atas bangsa kami Tuhan. Engkau berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf, amin. Tuhan, menyertai mereka dengan roh takut akan Tuhan, bahkan seluruh jajaran kabinet, semua kepala-kepala daerah mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, Tuhan memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Bangsa ini dibebaskan dari korupsi, roh cinta uang. Semua orang Tuhan yang Engkau sudah pilih di jajaran pejabat yang ada di NKRI ini hidup takut akan Tuhan. TNI Polri Tuhan terus jagai dan sertai. Bahkan juga para tim medis yang ada di garis terdepan melawan virus corona, Tuhan memberkati dan menjagai. Kami patahkan, hancurkan kuasa virus corona di dalam nama Yesus. Indonesia mengalami kesembuhan massal. Bahkan tidak ada lagi Tuhan kuasa sakit penyakit. Kami percaya hidup mati kami di tangan Tuhan. Berkati Tuhan semua bangsa-bangsa, bahkan mereka yang terus setia berdoa di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Mereka juga boleh mengalami terobosan bahkan kebangunan rohani di bangsa-bangsa mereka. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau berikan pemulihan dalam nama Yesus. Berkati setiap mereka yang mengikuti mesbah doa malam hari ini. Jadikan kami penuai-penuai jiwa di akhir zaman. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu, diberkati kesehatanmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang dan hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa ini untuk mereka supaya mereka juga yang ada di luar sana menerima berkat. Tuhan memberkati.